kami datang ke sini di tengah-tengah pesantren Riyadhus Shalihin yang hari ini dikhidmai oleh Habib Ali. Kami dalam hati kecil langsung berharap dan berdoa, moga-moga pondok ini lestari, moga-moga pondok ini amiran ma'mura, barikan mubarakah. Moga-moga teman-teman yang pada ngaji di sini benar-benar ahli ilmi, ahli khair. Bahkan saya tanpa sungkan tadi langsung matur ke Habib Ali, Bib, jenengan putranya berapa? Pertama saya tanya, Bib, ini pondok siapa yang bangun? Orang tua saya. Ini tinggalan orang tua saya. Panjenengan ngajinya di mana? Panjenengan ngajinya di mana? Saya ngaji di tempat Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Putra jenengan berapa? 2. Laki-laki semua apa ada putrinya? Laki-laki semua. Sudah mondok masih kecil, Gus. Segera dipondokkan. Di Sidogiri boleh, di Dalwa boleh, atau dimanapun. Segera dipondokkan supaya mampu meneruskan hadzal ma'had al-mubarak. Wah, itu yang paling penting. Kita ngomongkan santri, Pak. Saya tadi baru lewat saja. Di situ ada tulisan Mazil Tataliban. Itu seingat saya daun-daun yang sering ditampilkan oleh Sayyid Muhammad. Jangan sampai kita ini menjadi santri ya ketika kita pondok. Kita ini jadi santri mulai pertama kali kita mengenal guru kita ila yaumil liqa'illah azza wa jalla, sampai kemudian kita sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kehilangan kesantrian kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Niku dawuh Sayyid Muhammad. Termasuk yang paling menarik di antara dawuhnya Sayyid Muhammad mengenai maulid. Mengenai maulid. Saya masih ingat beliau mengatakan bahwa innal ihtifal li maulidi syarif sallallahu alaihi wasallam madharun min madahiril mahabbah wa dalilun min dalail ta'alluq bihi wal ittiba ilaihi. Bahwa kumpul-kumpul untuk mengadakan maulid seperti malam hari ini itu merupakan satu ekspresi, satu bukti, satu cara kita untuk menunjukkan bahwa kita ini mencoba membangun rasa cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan satu dalil, merupakan satu bukti bahwa ada hubungan yang sangat kuat di antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma wa man lam yahtafil fala yakunu wala yalzamu annahu la yakunu muhibban wala muttabi'an. Begitu sih. Langsung betul. Cuma siapapun yang kebetulan hari ini belum mau untuk mengadakan maulid atau kemudian menolak maulid, jangan kemudian kamu anggap mereka semua bukan pecinta Rasulullah, mereka semua bukan pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting. Dawuh-dawuh seperti itu menjadi penting. Dan saya sudah cukup bangga ketika kemudian ono Habib mondok, ngalim mondok, kemudian berkhidmah di bidang keilmuan. Kakek kami selalu mengatakan bahwa afdhalut turuq ilallah tariqatut ta'lim wa ta'allum, bahwa cara paling efektif untuk kemudian kita menuju Allah, wusul ila hadratillah, adalah dengan cara ngaji, ngaji dan ngaji. Li'annallaha ta'ala yaqul inna akramakum indallahi adqakum, innama yakhshallah min ibadihi al ulama wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan lain sebagainya, yang semuanya itu membutuhkan dasar keilmuan untuk melakukan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kaifa na'budu rabbana wa nahnu jahilun. Bagaimana kita kemudian mendekat beribadah kepada Allah sedangkan kita tolol? Maka jalur paling efektif untuk kemudian kita ini mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah ubudiyah, ya cara satu-satunya adalah nyantri. Cara satu-satunya adalah nyantri. La yakunul mar'u aliman hatta ta'lam wa la yakunul mar'u aliman hatta amila bi ilmi. Kita semua tidak akan pernah menjadi orang yang paham agama, tidak boleh dikatakan sebagai tokoh agama bahkan kiai kalau tidak terbukti pernah nyantri. Dan walaupun sudah nyantri, belum serta-merta untuk kemudian kita ini punya kelayaan untuk dijadikan tokoh kalau belum mampu menunjukkan bahwa kullu ma qulna itu adalah maf'alna. Semua yang kita sampaikan itu adalah yang kita lakukan. Al-wa'id man wafaqa maqalah lima fa'alah. Seorang tukang mau'idhah, tukang pidato, sebenarnya itu adalah orang yang omongan dan perilakunya itu sesuai. Makanya tadi Romo Kiai Nur Wahid dan juga saudara MC tadi ketika menyebutkan kami ini, ada Mas Khalil Nawawi, ada Kiai Fahim Muryani, ada saya, kemudian dijadikan uswah. Wah, itu saya langsung dedek itu mulai dedek saya.
Saya tadi mulai awal saya datang saya pede-pede saja, tapi ketika kemudian MC mengatakan kiai dari situ kiri, ini adalah uswah. Kalau saya secara pribadi teratapan itu apa bahasa Maduranya? Itu tidak bisa saya. Apa? Ngetek. Oh, ngetek. Apa itu? Kalau di rumahnya Gus Wahim, ngetek itu adalah ada perempuan yang kemudian nonyol-nonyol gitu loh. Apa namanya? Misalnya ada orang kayak Gus Wahim begini, kemudian ada perempuan terus, enten kan paham ya, ngetek itu ngetek, tapi kalau ini ngetek, oh beda, ini beda mahrot saja. Iyalah, saya juga baru ngerti ternyata kalau uang itu bahasa Maduranya adalah obeng, karena kita ngertinya pese, cuman tadi itu obeng. Nah, di rumah kami obeng itu adalah alat untuk memutar baut, oh beda. Maka ini menjadi penting bahwa hanya sekedar bahasa untuk keseharian kita saja itu membutuhkan banyak perangkat untuk tepat dan ketepatannya. Kapan penempatannya? Apalagi bahasa-bahasa Al-Quran, apalagi bahasa-bahasa Sunnah An-Nabawiyah, apalagi bahasa-bahasa bahasa aqwalil ulama wa ijma'ihim. Maka ngaji ini menjadi sesuatu hal yang penting. Ketika Habib Ali kemudian bercerita bahwa pondok ini begini, bangga saya. Langsung dengan sangat sul adabnya saya matur, putranya sudah mondok belum, Bim? Karena harus tahu bahwa halaku ummati bi aidi uhailimatin sufaha'a min Quraisy. Besok rusaknya umat saya, ini sahih, sama bisa lihat di Bukhari ada, di Muslim ada. Besok umat saya ini akan rusak di tangan pemuda-pemuda pekok, pemuda-pemuda bodoh, tolol, tapi min Quraisy. Kata bapak saya setiap saya ngaji melewati itu, siapa kata bapak saya? Siapa itu pemuda-pemuda bodoh tapi min Quraisy? Gus-gus itu. Artinya anak-anak tokoh. Kami ini anaknya, ya termasuk jenengan, mohon maaf, Beb. Mohon maaf, jangan tersinggung, Beb. Tapi memang begitu, Beb. Artinya bahwa kemudian karena orang tua kita luar biasa, karena kakek kita luar biasa, tapi kita hanya mengandalkan keistimewaan kakek-kakek kita, orang tua kita, maka umat tinggal menunggu waktu untuk kemudian habis keistimewaannya, habis masa jayanya. Bapak saya itu selalu ngomong begitu, yo dus-dus gini. Saya hari ini mulai paham bahwa oh iya, ternyata kami ini walaupun tolol, mohon maaf ini, Beb, ternyata kadang-kadang apalagi di daerah yang berdarah Madura kayak jenengan ini kan oke lagi itu loh, segera mengaku saja. Acap kali kami ini mendapatkan penghormatan, kemuliaan yang melebihi apa yang seharusnya kami terima. Karena apa? Karena keluar biasaan pengabdian kakek-kakek kami, orang tua kami. Keramatnya orang tua kami, karomah orang tua kami masih nempel ke kita, tapi keilmuan dan kedekatannya dengan Allah sama sekali jauh, sama sekali berbeda. Tapi keramatnya, penghormatannya minal maduriyin sawa, luar biasa. Makanya kenapa sebetulnya jenengan-jenengan dan kita semua para santri sebetulnya dari awal sudah diingatkan oleh para ulama, kamu itu melakukan apapun, melihat apapun, itu timbangannya keilmuan. Saya dulu masih ingat, sering saya ceritakan, kami dulu masih ingat ketika kami itu mungkin sekitar kelas 2 atau kelas 3 sekolah dasar. Kemudian kami lari-lari di depan pondok, terus naik ke dalam. Ada beberapa santri itu membalikkan sandal kami. Khas santri itu kan punya gaya seperti itu, membalikkan sandal kami. Itu nenek kami, itu benar-benar marah terhadap santri tadi itu, karena melakukan sesuatu yang belum sepantasnya, belum selayaknya, belum waktunya kami terima sebagai cucu beliau. Wong kami masih kelas 3 SD. Karena anak siapapun, wa inna gabirul qaumi la ilma indah sohirun. Karena walaupun kami anak orang luar biasa, kalau tolol ya tolol saja, kalau goblok ya goblok saja. Ya bangga. Hari ini semua orang di kota Probolinggo secara garis besar ya tidak semua orang, nggak mungkin. Ridon nas itu ghayatun la tudrak. Kebanyakan rata-rata sudah lupa kalau jenengan itu Habib. Tapi ingatnya jenengan itu adalah pengabdi. Jenengan adalah orang yang kemudian
kader santri yang punya konsentrasi penuh untuk membawa Probolinggo kota menjadi Probolinggo yang lebih baik, yang lebih manfaat. Sampai orang kemudian lupa bahwa jenengan itu sebetulnya ada yang lebih medeni lagi, ya Habib tadi itu. Ternyata jauh lebih menarik menjenengan sebagai pribadi yang bermanfaat daripada jenengan sebagai Habib. Karena kakek panjenengan, bahkan Nabi sendiri dawuhnya, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Oh, kamu apalnya khairun nas. Oh, enggak apa-apa, khairun nas anfa'uhum. Ya enggak apa-apa. Ya, podo ae, terserah. Kamu mau ngambil kitab yang mana? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Saya masih ingat itu, bahwa orang yang paling dicintai itu bukan anaknya kiai. Wong kiainya aja belum, nggak ada. Wong saya di mana-mana selalu cerita bahwa sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yaumal la dhilla illa dhilluh. Itu pertama apa? 7 kelompok yang pasti selamat. Imamun adil, Beb. Imamun adil. Pejabat yang baik loh, Beb. Loh, karena kakek jenengan juga mengatakan adzabun nasi asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah man asyrakahu fi sultani fajara fi hukmi. Nggih mboten, Beb? Bahkan Nabi sendiri bayi jenengan jenengan percaya nggih terserah mboten jenengan. Pejabat yang adil adalah orang yang pasti selamat pertama. Karena apa? Mohon maaf tadi Rois Suriah tadi itu Rois Suriah mau khutbah 17 jam, 17 tempat sehari, itu masih kalah dengan tanda tangan seorang pejabat 17 detik. Loh, positif nih Beb. Positif nih positif. Katakan misalnya Rois Suriah mengatakan wajib setiap selesai sekolah formal anak-anak setelah istirahat kemudian sore harus ngaji. Semua majelis, semua jamaah dikasih tahu, jenengan gak usah geger-geger tanda tangan tok 7 detik. Seluruh anak-anak di usia dini wajib TPQ, wajib belajar Al-Quran, wajib belajar madrasah diniyah. Sudah, jenengan boleh wafat kapanpun, tapi pahala panjenengan akan terus mengalir selama aturan itu diberlakukan di kota Probolinggo. Artinya apa? Kami ini, ini masih pondoknya gede gak karuan. Saudara Khalil Nawawi Sidogiri pun ketika mengeluarkan fatwa tidak jauh lebih hebat daripada fatwa yang dikeluarkan Bupati Pasuruan. Jangankan kok Bupati, Pak Lurah saja lebih istimewa dari beliau kalau untuk urusan itu. Dakwahnya konkret. Sekarang kalau tahu-tahu Habib Hadi ngelindur misalnya, dilarang mengadakan pengajian apapun bentuknya setelah jam 19.30 WIB, hatamlah kita semua. Dan kok ada kiai ngotot ngoyok, yang salah kiainya. Semua kita mengatakan yang salah kiainya. Loh, mulai gak pada yakin loh kok. Tapi ya loh, kan Dani. Makanya muka-muka orang saya gak pada paham kula. Tapi seneng kula. Kula niku kadung ngeten, jenengan jangan sampai memalukan saya, Beb. Yakin ini. Karena berulang kali di beberapa daerah, saestu ketika saya ketemu dengan bupati. Misalnya saya di Malang, misalnya saya di Malang. Beberapa kali Pak Bupati saya ngomong, Pak Bupati, tolong contoh kota Probolinggo. Tempat-tempat pendidikan agama, tempat-tempat peribadatan di sana, listriknya digratiskan. Kok ternyata tidak, padahal jenengan sudah cerita ke saya. Berarti kan yang malu saya, Beb. Tolong itu. Beres ya? Beres. Aku kadung kampanye itu dindi. Paham Pak? Jangan sampai kemudian, Gus, ternyata setelah kita cek tidak. Wah ya. Iya kan? Loh, iya gratis. Beliau dahulu sendiri ke saya dan saya masih ingat sampai hari ini. Bayangkan, juaran atau mungkin satu-satunya di Jawa Timur yang kemudian pimpinan daerahnya menggratiskan listrik untuk tempat-tempat peribadatan. Itu harusnya kabupaten malu. Tadi calonnya katanya ada yang hadir. Nah, itu dengarkan itu. Betapa bangganya dan bahagianya kita ketika tempat-tempat di mana kita berkhidmat dan mengabdi kemudian mendapatkan dorongan, dukungan, kemudahan oleh para pejabatnya. Loh, kabupaten dicatat Pak itu Pak. Setelah, insya Allah gak ada ruginya ketika kemudian memberikan. Makanya tadi kan begini. Tadi kan Rois Suriah mengatakan betapa pentingnya, betapa luar biasanya Habib Hadi untuk kemaslahatan santri, untuk kemaslahatan pesantren. Sebetulnya Habib Hadi paham betul
bahwa beliau sebagai pemimpin, beliau sebagai santri, bahkan beliau sebagai dzurriyyah harusnya paham betul bahwa ja'al Islam liyurfa'al adza wad-dharar anin nas. Bahkan ja'al Islam liyurfa'al adza wad-dharar anil khalqi. Bahwa Islam ini datang semata-mata tidak ada tujuan lain kecuali untuk memudahkan, meringankan, menghilangkan semua hal-hal yang tampaknya memberatkan masyarakat secara keseluruhan, tanpa pernah melihat bahwa ini santri atau tidak, ini Islam atau tidak. Semuanya harus terayomi, semuanya harus tersapa, semuanya harus merasa bahwa dia adalah pemimpin yang menjadi sandaran perjalanan hidupnya. Yang ngono kuwi, santri kabeh kudu ngono kuwi. Bukan hanya Habib Hadi saja, semua santri di semua tingkatannya, di semua kelasnya harus punya kesadaran yang sama bahwa kita ini harus benar-benar bermanfaat, berperan dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, ya sesuai kapasitas kita. Kalau semuanya kayak Habib Hadi, yang ngeluh, angel, bener ya, angel, tapi semuanya harus memiliki cita-cita dan harapan yang sama. Makanya para santri-santri sekarang ngaji sing tenan, ngaji yang benar, ngaji yang serius, yang istiqomah. Moga-moga terlahir pemimpin-pemimpin dari kalian-kalian semua di masa-masa yang akan datang. Enggak lah, tenang saja. Santri hari ini sudah membuktikan bahwa santri benar-benar berperan untuk bangsa ini. Masih beberapa waktu yang lalu ada salah satu tokoh santri, kiai kita, kemudian mendampingi Bapak Joko Widodo selama 5 tahun. Saya yakin di masa-masa yang akan datang jenengan-jenengan santri Riyadhus Shalihin pasti akan berwarna di tengah-tengah masyarakatnya. Allahumma nggih, santri wis ngono kuwi tok ae. Wis pokoke santri sing padang, sing rukun, sing kompak gitu. Santri itu, tapi santri yo wangel kon rukun iki. Tenan, aku dhewe yo sahadah iku. Saya bersaksi bahwa tidak ada orang yang paling ruwet dan sulit diajak rukun kayak santri. Gitu, pancen nggih. Makane kalau niku mbiyen niku muskil. Tapi ini rahasia dia. Istami'u qaulal ulama fi kulli syai'. Kamu itu boleh mendengarkan apapun dawuh-dawuh, kata-kata bijak atau apapun nasihat dari para ulama, apapun fi kulli syai', illa qaula ba'dihim 'ala ba'd. Kecuali kalau mereka sudah mulai nyebut kiai yang lain. Gitu Gus. Gitu Gus. Kecuali kalau kiai-kiai sudah mulai ngerasani kiai yang lain. Sudah nggak usah saya teruskan, saya mulai peratapan. Saya butuh pulang ini masalahnya. Sudah. Tapi kitab-kitab mengatakan seperti itu. Sudah saya kasih clue, nanti dicari, pasti ketemu itu. Kalau nggak ketemu, saya turun jadi kiai ini. Walhasil bahwa kadang-kadang kita pun sebagai santri kadang lupa bahwa tugas pokok kita itu adalah, katanya al ulama itu adalah warasatul dan anbiya. Innallaha, coba sama lihat Imam Baghawi mengatakan apa? Innallaha yab'asul anbiya kullahum bi iqamatid din wal ulfati wal jamaah wa tarkil furqati wal mukhalafah. Innallaha yab'asul anbiya kullahum bi iqamatid din. Semua nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena 2 hal. Yang satu, memastikan dakwah ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah memastikan kedamaian, kekompakan di antara sesama. Artinya apa? Kalau kemudian ada santri-santri sing bulet wangel dijak bareng, iku pancen wangel, bulet tenan pancen. Sauban itu merupakan maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khadimu. Dia adalah budak yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada akhirnya menjadi asprinya, menjadi khatam pribadinya. Banyak khatamnya Kanjeng Nabi dan pintar-pintar enggak kayak khatam sekarang. Selamat ya, dulu para sahabat ketika khidmah ke Kanjeng Nabi itu orangnya pintar-pintar. Sama coba lihat khotam-khotamnya kiai sekarang, tolol semua itu. Kenapa kamu jadi khotam? Supaya bisa pegang HP. Kenapa kamu jadi khotam? Supaya bisa keluar. Kenapa kamu jadi khotam? Supaya bisa bangkong. Gimana Gus? Teng sido kiri ngoten mboten? Padha ae, nang dinding wis ngono kuwi. Dulu khotam-khotam dulu ngeri, Pak. Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, ngeri-ngeri. Abdullah bin Amr bin As, top-top semua, Pak. Pintar-pintar. Coba kalau khotamnya Kanjeng Nabi dulu tolol-tolol kayak kita-kita ini, dapat apa kita ini? Sauban bercerita bahwa Rasulullah itu pernah mengatakan, umat saya ini besok itu akan kayak ambeng. Jenengan tahu ambeng nggak? Ambeng itu makanan itu, makanan yang biasa untuk tahlilan, tumpeng.
Apa kalau sini apa istilah? Berkat goblok, tutup berkat bocah. Bukan berkat. Hah? Lah itu loh. Rasol. Rasol ternyata namanya. Rasol itu ya adiknya Rasul. Umat saya besok itu akan kayak Rasol. Akan kayak apa kalau itu, kalau istilahnya? Kalau di rumah kami namanya ambeng. Ya ayam ingkung, tumpeng. Yang kemudian ada yang narik pahanya, ada yang narik sayapnya, kepalanya, ada yang narik dadanya, ada yang narik brutunya. Yushiku alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kemudian para sahabat merasa kata-kata Rasulullah ini sangat berat. Kita ini kaum muslimin yang tadi disampaikan oleh Rasul Suryah, ya'lu wala yu'la alaih. Kita ini tangguh, sulit dikalahkan. Kok bisa-bisanya kita sebagai kaum muslim, orang Islam, kaum santri kemudian hanya kayak Rasul yang ditarik ke sana kemari, ada yang rebutan kepala, ada yang rebutan sayap, rebutan brutu, ceker dan lain sebagainya. Kemudian sahabat bertanya, awa min qillatin bina yauma idin ya Rasulullah, awa min qillatin bina yauma idin ya Rasulullah. Kok berani-beraninya mereka kemudian memperlakukan kita seperti itu? Apa karena kita minim? Apakah kaum muslimin kala itu minim? Apakah santri dikit kala itu? Apa kata Rasulullah? Lah, tidak. Antum yauma idin kasir. Ketika itu terjadi, Islam lagi banyak-banyaknya, lagi gede-gedenya. Perayaan hari santri mulai ujung sampai ke ujung. Walakin takununa husa'an ka husa'is sel. Cuma kamu itu kayak buih di tengah lautan, sama sekali tidak berarti. Kamu tidak mampu menyatu menjadi ombak yang dahsyat. Kamu buih, paling pol, bikin kita panuan, gatelen, begitu saja. Walakin takununa husa'an ka husa'is sel. Kalau itu sampai terjadi, kamu centang perenang, tidak bisa kompak, tidak bisa menjadi satu, maka akibatnya tuntazaul mahabah min qulubi aduwikum. Akan dicabutlah kewibawaan kalian semua sebagai muslimin di hadapan orang-orang yang belum Islam, belum santri. Belas gak medeni, belas tidak dihargai. Kita akan kena penyakit wahan, kata Rasulullah. Wahan. Sahabat tanya lagi, wahan itu apa? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Santri pun, bahkan rodok kiai pun kayak saya, niku kena Pak penyakit niku Pak. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apapun agenda dan acaranya, kalau kelihatannya tidak menguntungkan, sama sekali nggak menarik. Yang kedua, sangat antisipatif terhadap hal yang disebut mati. Padahal kabeh kiai apal, innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kiai bendino check up. Biyen para nabi selalu WA Allah Ta'ala, kapan saya bisa sowan ketemu Allah Ta'ala. Pewarisnya, ini besok kita check up kemana. Kira-kira ngono. Makanya kalau ini selalu ngomong mbek santri-santri, mbek bolo-bolo, kadang-kadang kiai nom-noman, ojo solih-solih. Gus Khalil pun tak omongi bolak-balik, jangan solih-solih. Jadi kan kalau terlalu solih, umurnya nggak panjang. Kanjeng Nabi tegas dawuhnya, ya dhahabus solihun al awal fal awal. Yang diambil Allah Ta'ala itu mesti yang baik-baik dulu. Makanya jangan terlalu baik. Sudah, tetap jadi santri, tapi biasa-biasa saja. Tetap santri, dimanapun berada. Yang diambil oleh para pemotongnya, itu yang lurus-lurus. Yang bengkong-bengkong, itu dibiarkan mati sendirian. Nah, makanya jangan terlalu lurus. Karena kalau terlalu lurus, ya begitu. Bahaya. Allah Ta'ala pun gitu. Yang Allah rindukan, yang solih-solih. Yang kurang solih, Covid pun, sedahsyat apapun, aman. Iya gak pakai masker ini Maduriin ini. Dan tetap hidup, karena apa? Jauh dari kata-kata solih, paham Kamu kira apa? Yang paling banyak meninggal kena Covid itu siapa? Al ulama, kemudian al atibba. Semua yang paling penting di bangsa ini, ulama, dokter. Ulama, dokter. Santri-santri yang menjadi santri hanya ketika hari santri tok kayak begini-begini, tetap hidup. Cocok, atau bagi cocok. Aku ya pada awakmu ngono kowe ya.
Kalau kata Rasulullah, ya dabu solin ala wal fal wa tabqa khusalatun ka khusalati sa'ir. Wa tabqa khusalatun ka khusalati sa'ir. Sing awet urip, yang awet hidup itu khusalah. Generasi-generasi CT. Kalau kopi itu yang habis kopinya apa? Air kopinya apa? CD-nya? Tenang saja para generasi CD, tidak bakal cepat diambil. Kalau diambil itu dikit-dikit paling untuk nguatin rokok, buat santri-santri yang kirimannya kurang, begitu itu saja. Generasi-generasi CD mudah hidup. Aku gregetan. Makanya Gus Khalil selalu saya ajak untuk tidak menjadi orang solih. Saking cintanya saya dan pengennya saya supaya beliau hidup lama, supaya bisa mengikuti dawuh Rasulullah yang lain. Orang yang istimewa adalah mentola umruh wah, jadi uswah bagi kita semua. Kita harus tetap khidmah, harus tetap cinta terhadap jamiah kita, apapun dan kapanpun kita dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Kula teng pundi-pundi selalu ngomong, santri kadang-kadang duwe penyakit sing kurang ajar. Pun mantuni langsung mulai kula. Ini terakhir nih, jangan sampai santri Riyadhus Shalihin kemudian punya mental hanya mau menampilkan jati diri santri ketika dia berada di depan, hanya mau kemudian berjuang ketika dia duduk di depan. Banyak di antara kita, misalnya kayak ini dulu semangatnya minta ampun jamaah. Ini Kiai dari Sidoarjo, ini teman saya ini. Jamaahnya minta ampun, tapi ketika kemudian ada alumni baru yang datang dengan suara yang lebih enak, yang lebih fasih, dan akhirnya dijadikan imam oleh masyarakat, dia bangun masjid yaki. Pak, Kiai model kayak begini ini harus kita hindari betul. Saman paham maksud saya toh? Artinya, saman paham maksud saya toh? Artinya begini loh, jangan kamu pikir bahwa kita tidak sesetan itu ya. Bahkan iya kawan nafsa la ta'man ghawailah fa innan nafsa ahbasu min sab'ina syai'an, sudah ditaksis apa yang sudah dibangun secara luar biasa oleh kakek nenek moyang kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ceramah yang disampaikan Gus Kausar kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Serta menambahkan ilmu kita dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Pengajian yang Anda saksikan barusan adalah pengajian Gus Kausar bersama para masyayikh dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan memperingati Hari Santri di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin di Probolinggo. Dan poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah Gus Kausar mengutip dari dawuhnya Sayyid Muhammad bahwasanya kumpul-kumpul untuk mengadakan maulid merupakan satu bukti, satu ekspresi bahwa kita ini mencoba membangun rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu merupakan satu dalil dan satu bukti ada hubungan kuat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma siapapun yang hari ini kebetulan belum mau untuk mengadakan maulid atau menolak maulid, jangan kalian anggap mereka semua bukan pencinta Rasulullah SAW. Dan juga Gus Kausar mengatakan bahwa semua nabi itu diutus itu hanya karena dua hal. Yang pertama adalah memastikan bahwa dakwah ini berjalan dengan baik, dan yang kedua adalah memastikan kekompakan di antara kita sesama. Dan juga Gus Kausar mencontohkan Sauban. Sauban bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, umat saya ini besok itu akan kayak ambeng atau tumpeng, istilah orang Jawa. Kemudian para sahabat merasa kata-kata Rasul itu sangatlah berat. Bagaimana kita yang solid dan tangguh dan sulit dikalahkan, kok bisa-bisanya kita sebagai kaum muslim hanya kayak tumpeng yang kemudian ditarik ke sana kemari. Kemudian sahabat bertanya, kok berani-beraninya mereka melakukan seperti itu? Apakah karena kita sedikit? Apakah jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Tetapi Rasul menjawab, ketika itu terjadi, ketika golongan muslim itu sangatlah banyak, Islam lagi banyak-banyaknya, lagi gede-gedenya, tetapi kalian itu seperti buih di lautan yang mudah diombang-ambingkan. Dan masih banyak petuah-petuah dari Gus Kausar yang tidak sempat saya rangkum dalam video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.